Horas, 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 balik ke akademi di tepian Danau Toba yang indah. Oke pemirsa, kita masuk lagi ke kasus Vina ditolaknya PK 8 terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon. Ya, sebelumnya sudah kita bahas ya bagaimana Hakim Jupriyadi, Hakim Yohanes Priyana, dan bahkan Ketua Mahkamah Agung saat ini Sunarto. Ya, mereka sangat baik sekali kepada para maling uang rakyat, ya, mendiskon 40%, hukuman 50%, ya, seperti Jupriyadi itu, ya, mendiskon Putri Sambo, istri Verdi Sambo, ya, dari 20 tahun menjadi 10 tahun, ya, diskon 50%. Yohanes Priyana juga seperti itu, ya, para maling uang rakyat itu sangat baik mereka dan benar-benar mempertimbangkan pertimbangan atau novum yang diajukan oleh pengacara terdakwa tersebut, para maling uang rakyat tersebut ya dalam PK-nya. Berbeda hal dengan ketika ke-8 kuli bangunan ini ya dari Cirebon mengajukan PK meskipun para pengacara sudah berjuang keras, para ahlinya juga sudah berjuang keras meyakinkan hakim. Bahkan ada bukti ilmiah, ekstraksi SMS, ya, yang dihadirkan, dianalisa, ya, membuktikan bahwa pada pukul 22.14.10 WIB, almarhum Vina masih mengirimkan SMS kepada temannya Widi, ya, itu tidak terbantahkan, ya, bahkan itu diekstraksi sendiri oleh digital forensik Polda Jabar, tetapi tidak disajikan sebagai pertimbangan pada saat tahun 2017. Nah, pada tahun 2024 saya sendiri yang menerangkan setiap metadata pada hasil ekstraksi tersebut yang mereka gunakan dengan perangkat Celebrite UVET, dan saya terangkan saat itu gitu. Jadi itu pun tidak dipertimbangkan di dalam sebagai novum dalam keputusan hakim yang menolak itu ya PK 8 terpidana kematian Vina Cirebon. Jadi ya inilah ya, kalau kita orang kecil gampang sekali mereka mengabaikan, mengesampingkan usaha kita, novum yang diajukan meskipun scientific evidence dengan gampang mereka. Berbeda hal dengan kalau yang mengajukan novum adalah maling uang rakyat, koruptor ya, seperti Anas Urbaningrum, ya, di Hakim Sunarto yang menjadi ketua MA dengan gampang menggunakan prinsip unus testis nullus testis, satu saksi tidak mempunyai nilai pembuktian katanya. Padahal sama sebenarnya dengan kasus ke-8 Vina Cirebon ini ya, kesaksian itu penuntutan, pendakwaan dan pemutusan perkara itu hanya berdasarkan kesaksian aib saja. Kalau harusnya kan berlaku unus testis nullus testis. Karena apa? Karena aib dan Liga Akbar sudah mencabut keterangannya di tahun 2017 dan mereka mengatakan itu keterangan palsu yang diatur oleh Rudiana. Ya kan? Tapi kalau orang kecil tidak dipertimbangkan oleh para hakim ini ya, yang katanya agung itu. Nah, contohlah ini ya, sekarang hakim agung bernama Burhan Dahlan ya, yang menolak juga ini ya, dengan alasan novum yang diajukan bukan bukti baru dan tidak ada kekhilafan hakim di kasus PK 8 terpidana. Tetapi beda hal kalau yang mengajukan PK adalah seorang Bupati Lampung, maling uang rakyat 63 miliar, disunatlah oleh mereka, oleh Hakim Agung itu ya, jadi 5 tahun ya, sebelumnya adalah 7 tahun. Oke, kita bacakan apanya ya, detailnya bagaimana ini dari Detik. Oke, silakan. Detik News, tajuk korupsi 63 miliar rupiah, vonis ex bupati di Lampung disunat MA jadi 5 tahun bui. Mahkamah Agung menyunat hukuman Agung Ilmu Mangkunegara dari 7 tahun penjara menjadi 5 tahun penjara. Mantan Bupati Lampung Utara itu terbukti korupsi proyek
63 miliar rupiah. Agung dituntut KPK selama 10 tahun penjara. Di PN Tanjung Karang, Agung dihukum 7 tahun penjara dengan uang pengganti 77 miliar rupiah. Agung menerima dan mengajukan PK. Tak dinyana, majelis PK mengabulkannya. Menjatuhkan pidana terhadap terpidana Agung Ilmu Mangkunegara berupa pidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah 750 juta rupiah subsidiar 8 bulan kurungan, kata juru bicara MA Andi Samsan Ngandro kepada Detikcom menyampaikan hasil putusan majelis PK Rabu 17 November 2021. Duduk sebagai ketua majelis Burhan Dahlan dengan anggota Edi Armi dan Agus Yunianto. Burhan Dahlan adalah hakim militer dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Agung Ilmu Mangkunegara untuk membayar uang pengganti sejumlah 63,4 miliar rupiah, kata majelis hakim. Uang pengganti adalah uang yang dikorupsi dan diharuskan dikembalikan ke negara. Jumlah 63 miliar itu dikurangi dengan jumlah yang telah disita KPK sebesar 2 miliar rupiah dan 2.600 US dollar. Jika dalam jangka waktu 1 bulan tidak membayar uang pengganti, harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda, maka diganti dengan pidana penjara selama 1,5 tahun, ujar majelis hakim. Dah, oke, sampai di situ aja. Jadi inilah ya, betapa mereka itu sangat mempertimbangkan ya semua yang diajukan oleh para pengacara dari maling uang rakyat ini, ya. Bupati Lampung Utara ya. Ya. Nah, Bupati apa tadi itu ya, Lampung Utara ya. Nah, inilah ya, kalau orang kecil susah sekali mendapatkan ini. Ya, kalau Anas Urbaningrum sangat gampang digunakan prinsip unus testis nullus testis. Satu saksi tidaklah saksi atau tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Harusnya prinsip yang sama tersebut berlaku juga kasus Vina 8 terpidana Vina Cirebon tersebut. Karena apa ya? Karena si Dede sudah siap untuk dipenjara, bahwa tidak benar dia Dede dan Aep itu melihat pelemparan itu dan pengejaran itu. Begitu juga dengan Liga Akbar. Jadi tersisalah Aep. Sebenarnya kalau tim susnya Kapolri ini bisa bekerja dengan tepat waktu kemarin, ya, menginterogasi, mengkonfrontasi Rudiana, Aep, Dede, dan Liga Akbar, maka harusnya ini selesai kasus ini, gitu loh. Tetapi Listio Sigit Prabowo tidak berbuat apapun. Lebih baik dia mengorbankan hidup ke-7 terpidana yang seumur hidup ini, ya, dipidana dengan seumur hidup daripada mencoreng institusinya. Padahal sebaliknya, rakyat malah melihat institusi polisi makin buruk, makin hancur, gitu. Terutama yaitu dari kesaksian terpidana itu, terjadi penyiksaan, dipukul kepalanya dengan gembok, ya, belum lagi disuruh minum air kencing di jalan jongkok, ditembak lagi punggungnya Sudirman itu, dan lainnya, sampai saya lupa detailnya ya. Itulah, bayangkan. Tetapi Listio Sigit Prabowo ini tidak berdaya di depan seorang itu Rudiana, padahal dia jenderal bintang berapanya itu, bintang 3 atau bintang 4 dia. Nah, ya, jadi inilah ya, konstruksinya jadi hancur-hancuran. Belum lagi pada saat rekonstruksi, Polres Cirebon menggunakan 3 fiktif, DPO fiktif, Pedri Perong, Dani, dan Andi di dalam rekonstruksi reka adegan mereka. Bagaimana rekonstruksi perkara menggunakan 3 orang fiktif yang katanya Rudiana dan rekannya sudah datang ke rumahnya
tiga DPO ini, dan tidak ada di tempat katanya orangnya. 8 tahun berlalu, tidak ada itu DPO itu. Dan Polda Jabar mengatakan fiktif. Bayangkanlah, inilah kualitas Kepolisian Konoha. Luar biasa ya. Ditambah lagi hakim. Ya, begitu kita ajukan, tidak mau tahu dia. Novum, padahal novum itu hasil ekstraksi digital forensik Polda Jabar. Tidak mau tahu dia. Mungkin alasannya dia gampang. Sudah ada di dalam berkas saat itu. Tapi tidak dibahas, tidak dianalisa, tidak dipertimbangkan. Mereka ini baca berkas nggak sih? Atau karena dia orang kecil, ya, tidak punya uang, terus tidak dibahas? Harusnya kan sebagai hakim yang katanya agung, itu membaca berkas keputusan mulai dari pengadilan negeri, banding, kasasi, baru dia memutuskan. Dan sampai sidang PK kemarin, bukan cuma kertas yang itu pun belum tentu dibaca, gitu loh. Ya, tetapi mereka murah hati, baik hati sekali. Baik Hakim Agung Sunarto, Burhan Dahlan, Jupriyadi, siapa lagi tuh, Yohanes Priana, semua mengkorting, ya, korting besar-besaran para koruptor maling uang rakyat. Ya, sementara di kasus Vina Cirebon, bukti saintifik ekstraksi SMS dengan gampang diabaikan, dikesampingkan, seolah-olah ya 8 atau 7 terpidana yang akan meringkuk penjara seumur hidup ini bukan manusia. Ya, masih ada sebenarnya kesempatan kalian. Ya, Ketua Mahkamah Agung Sunarto, pertimbangkan lagi keputusan kalian menolak itu sebelum kalian ditertawakan oleh publik seumur hidup kalian. Seumur hidup kalian. Bagaimanalah kalian memutuskan perkara, mengabaikan scientific evidence, ya, rekonstruksi ancur-ancuran berdasarkan fiktif, ya, 3 fiktif, padahal Peggy Perong yang dibilang fiktif, ya, menusuk samurai ke tubuh Eki atau Tina, ya, dan ini juga Dhani juga memakai samurai, memukul bambu dan lainnya, dan itu fiktif. Apa nggak malu kalian memutuskan perkara dengan cara serampangan seperti ini? Ketua Mahkamah Agung Sunarto, Anda doktor hukum. Oke pemirsa, ya, kita tidak akan henti berjuang sampai keadilan hadir di Republik ini, terutama untuk rakyat kecil, rakyat jelata seperti kita. Kalau rakyat yang merupakan maling uang rakyat, mereka sudah dapat fasilitas enak, ya, di penjara fasilitasnya enak, PK-nya suka dikorting, ya, suka dipotong bahkan sampai 40-50% oleh para yang mulia itu, ya. Ya. Itulah potret hukum di Indonesia, tetapi kita tidak akan pernah lelah berjuang, ya. Oke, sampai sekian dulu dari kami Balige Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas.